Jumpa lagi dengan channel materi BBM. Di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang terkait dengan SEO YouTube. Nah, pernahkah nggak kita mendengar apa itu sih SEO YouTube gitu ya? Nah, sebenarnya SEO YouTube itu adalah untuk mendukung channel kita supaya channel kita itu tampil di beranda YouTube gitu ya. Jadi ketika yang kita isi terkait dengan informasi-informasi ketika kita mengupload video di YouTube, kalau benar atau tepat yang kita isi terkait informasinya itu, nah kemungkinan video-video kita itu akan viral gitu ya. Nah, supaya viral maka informasi-informasi yang kita isi itu harus tepat sasaran. Nah, itulah yang disebut dengan SEO YouTube. Nah, terkait dengan judulnya, terkait dengan thumbnailnya, terkait dengan deskripsinya dan lain-lain, terus terkait juga dengan yang dengan tagnya ya. Nah, jadi kata kuncinya itu juga harus tepat. Nah, bagaimana cara kita menyusunnya itu? Nah, ini bisa kita lihat. Kita bisa kunjungi YouTube Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel materi BBM. Ya, kita klik saja Google. Nah, itu kita ketik saja di situ YouTube Studio atau yang disebut juga dengan YouTube Dashboard ya. Nah, ini kita klik saja dashboard YouTube-nya. Oke. Nah, ya, dia akan masuk ke YouTube Studio. Nah, tentunya akan masuk ke YouTube Studio kita tentunya ya. Nah, ini misalnya bisa kita lihat di sini tampilannya itu di sebelah kiri itu ada menu ya. Di sini ada menu. Nah, ini yang seperti lambang play ini. Nah, kita klik saja lambang play ini. Nah, ini ada yang lambang play atau yang disebut dengan konten ya. Nah, ketika kita klik itu akan muncul video-video kita tentunya. Jadi semua video-video yang kita pernah upload di channel YouTube kita akan muncul di sini. Nah, misalnya saya tunjukkan saja salah satu video saya. Nah, di sini ya, cara menggunakan Microsoft Word. Nah, ini ada ini. Nah, kita klik saja di situ. Nah, terus berikutnya itu ada ya, ada simbol pensil, kita klik. Nah, berikutnya akan muncul. Nah, di sini yang pertama kali paling muncul di atas itu adalah judul ya. Nah, judul ini juga harus kita lihat kira-kira judul yang tepat itu apa ya. Nah, jadi saya buat judul di sini adalah cara menggunakan Microsoft Word bagi pemula. Nah, atau juga boleh misalnya MS Word mudah banget. Nah, terserahlah judulnya. Yang kira-kira judulnya itu memang di sini kita jangan kita nipu-nipu ya. Jadi judul lain, isi lain. Nah, itu mengakibatkan video kita itu akan jarang dikunjungi orang. Nah, terus juga terkait dengan di bawahnya itu ada deskripsi. Nah, deskripsi ini juga harus kita tulis yang terkait dengan judul video kita itu. Jadi ada unsur di situ, di dalam deskripsi itu ada unsur dari judul tadi ya, dari judul tadi itu. Nah, berikutnya juga ada kalau ketika ada link, siapa tahu mungkin video-video kita itu ada beberapa video yang terkait dengan Microsoft Word pernah kita buat gitu. Nah, itu di copy saja linknya itu. Linknya itu di copy saja ke dalam ini. Nah, terus juga di bawahnya itu bisa dibuat hashtag ya, hashtag yang ada simbol pagar itu ya. Nah, hashtag ini juga penting. Nah, misalnya saya di sini buat MS Word atau aplikasi Word dan sebagainya. Nah, terus yang paling penting di bawah juga adalah yang terkait dengan thumbnail. Nah, ini thumbnail ini. Thumbnail ini adalah cover ya, cover video kita. Nah, usahakan thumbnail ini menarik ya, menarik yang sifatnya memang cas gitu ya. Nah, mungkin saya ini kurang bagus ya, jelek ya. Nah, semoga Anda nanti bisa membuat thumbnail yang lebih cantik lagi dibandingkan saya ya. Nah, di sini saya munculkan foto saya.
terus saya munculkan icon Word-nya ya, terus belajar MS Word bagi pemula. Nah, ini yang judul di cover ya, nanti yang di thumbnailnya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Terus berikutnya itu mungkin bisa dilihat di paling bawah. Nah, di sini ada yang salah satunya namanya tag. Nah, ini tag ya. Nah, tag ini adalah yang menyangkut dengan kata kunci. Jadi ketika orang ketik kata-kata kunci di pencarian YouTube, itu akan muncul nanti ya. Jadi tagnya itu apa saja di situ ya. Nah, di sini Anda bisa buat tagnya itu misalnya belajar Word pemula, atau bisa jadi ketik aja di kolom ini. Nah, di kolom di sini. Nah, ini tambah tag misalnya ya. Nah, tambah tag. Nah, ketik di situ misalnya belajar Word atau MS Word atau aplikasi Word. Jadi semua yang terkait dengan Microsoft Word itu akan muncul ketika orang ketik di pencarian YouTube. Nah, kalau sudah selesai semua ini, nah ini termasuk juga dengan kategori videonya, terus lisensinya sebagai macam itu. Nah, itu bisa diaktifkan. Nah, apakah video kita itu diperuntukkan untuk anak-anak atau bukan untuk anak-anak ya. Nah, ketika sudah selesai, nah itu di pojok kanan atas. Nah, di sini nanti, nah itu ada muncul simpan. Nah, kalau saya ini kan warna tulisan simpan itu abu-abu, maknanya apa? Saya tidak melakukan perubahan tadi ya. Nah, ketika kita sudah lakukan edit atau perubahan atau mungkin kita menginput dari awal, pasti tulisan simpan itu nanti warnanya biru, tinggal kita klik saja. Jika sudah selesai dan bagus kita melakukan input semua informasi ketika kita mengupload pertama kali video kita ke YouTube, maka insya Allah video kita itu akan viral dan insya Allah akan ditampilkan di beranda YouTube. Baik, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan layangkan ke channel Materi PBM. Insya Allah akan saya jawab sesuai yang diinginkan. Dan bagi Anda yang belum bergabung dengan channel Materi PBM, silahkan dukung channel Materi PBM dengan cara kita subscribe, kita like, share, and comment tentunya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, sehingga setiap video-video baru yang akan saya upload akan selalu muncul di beranda channel Anda. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum